Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang definisi lipid, fungsi lipid dalam tubuh, dan molekul anggota lipid. Lipid merupakan kelompok biomolekul yang bersifat nonpolar, di mana mereka bersifat hidrofobik, tidak larut dalam air. Selanjutnya, lipid memiliki berbagai fungsi dalam tubuh. Di antaranya yaitu pertama, membantu mengendalikan apa yang masuk dan keluar dari sel. Kedua, membantu memindahkan dan menyimpan energi. Ketiga, membantu menyerap vitamin. Keempat, membantu membuat hormon. Kelima, membantu mengatur hormon. Keenam, membantu menyalurkan impuls saraf. Dan ketujuh yaitu membantu melindungi organ. Selanjutnya, molekul anggota lipid sangat bervariasi, namun di sini hanya dibahas 3 kelompok, yaitu 1 yaitu lemak, 2 fosfolipid, dan ketiga steroid. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan membahas yaitu tentang lemak. Lemak dikenal sebagai zat yang terbentuk akibat kelebihan kalori dalam tubuh. Nah, jika kita terlalu banyak makan hingga melebihi kebutuhan energi tubuh. Nah, kelebihan zat makanan ini akan disimpan dalam bentuk lemak seperti ini. Jadi, berbagai jaringan lemak yang ada di tubuh semuanya tersusun atas adiposit atau sel lemak. Nah, adiposit itu berbeda dengan sel lainnya. Ia tercipta hanya untuk menampung lemak tubuh. Jadi, 85% dari adiposit ini yaitu berisi molekul lemak yang disebut trigliserida. Di sini terdapat ada gliserol, yaitu ditambah 3 buah asam lemak. Nah, kita akan fokus pada asam lemak. Asam lemak merupakan komponen lipid yang paling sederhana. Ia hanya berupa susunan rantai hidrokarbon dengan gugus karboksil atau min COOH pada salah satu ujungnya. Jadi kita bisa lihat pada gambar tersebut yang dilingkari berwarna merah yaitu disebut gugus karboksil atau min COOH. Selanjutnya ada berbagai jenis asam lemak. Variasi ini ditentukan oleh 2 hal. Yang pertama yaitu ada jumlah atom karbon atau jumlah atom C, di mana pada gambar 1 yaitu asam lemak rantai pendek, yang dimana atom C-nya sedikit. Sedangkan pada gambar 2 yaitu asam lemak rantai panjang, yang dimana atom C-nya banyak. Yang kedua yaitu jenis ikatan kimia, yang dimana pada gambar 1 semua ikatan rantai tunggal, dan pada gambar 2 yaitu ada ikatan rantai ganda. Di sini ada poin penting yang harus diperhatikan. Bila molekul asam lemak semua ikatannya rantai tunggal, yaitu asam lemak jenuh, dan di suatu molekul asam lemak semua ikatannya rantai ganda, yaitu asam lemak terjenuh. Hingga asam lemak dibagi menjadi 2, yaitu ada asam lemak jenuh dan ada asam lemak tak jenuh. Asam lemak tak jenuh terdapat 2 bentuk, yaitu ada bentuk trans dan ada bentuk cis. Jadi yang pertama yaitu asam lemak tak jenuh konfigurasinya trans, di mana atom H pada ikatan rantai gandanya berada pada sisi yang berlawanan, sehingga bentuk molekulnya tetap lurus seperti asam lemak jenuh, seperti gambar di bawah ini. Yaitu pada asam lemak tak jenuh konfigurasinya cis, yaitu atom H pada ikatan rantai gandanya berada pada sisi yang sama, sehingga bentuk molekulnya akan membengkok seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya yaitu ada penamaan asam lemak, di mana
Beberapa nama asam lemak yang sering dijumpai yaitu ada asam laurat, asam palmitat, asam oleat, asam arakidonat, dan asam dokosaheksanoat. Jumlah atom karbonnya yaitu 12, asam palmitat yaitu 16, asam oleat yaitu 18, asam arakidonat yaitu 20, dan asam dokosaheksanoat yaitu 22. Dan jumlah ikatan rantai gandanya yaitu asam laurat dan asam palmitat itu 0, asam oleat yaitu 1, asam arakidonat yaitu 4, dan asam dokosaheksanoat yaitu 6. Dan omega letak rantai ganda pertama dihitung dari ujung belakang, yaitu asam laurat dan asam palmitat itu tidak ada, sedangkan asam oleat itu W-9, asam arakidonat itu W-6, dan asam dokosaheksanoat itu W-3. Berikut contohnya yaitu asam laurat 12 berbanding 0, yaitu asam lemak dengan 12 atom karbon tanpa ada ikatan rantai ganda. Yang kedua yaitu asam oleat 18 banding 1 W-9, di mana asam lemak dengan 18 atom dengan satu buah ikatan rantai ganda, yang artinya letak rantai ganda pertama adalah pada atom karbon ke-9 dari ujung belakang. Selanjutnya yaitu yang kedua yaitu fosfolipid. Fosfolipid merupakan gabungan dari fosfat dan lipid. Jadi struktur fosfolipid mirip dengan trigliserida. Jika trigliserida, jadi pada gambar 1 yaitu terdapat gliserol ditambah 3 asam lemak, dan gambar kedua yaitu plus gugus fosfat, dan gambar ketiga barulah jadi fosfolipid. Jadi fosfolipid ini memiliki sifat yang unik, terutama dari bagian kepalanya bersifat hidrofilik dan bagian ekornya bersifat hidrofobik. Di sini kalian bisa lihat gambarnya. Sehingga jika ia didekatkan di dalam air, bagian kepalanya akan mendekati molekul air dan bagian ekornya akan menjauhi molekul air. Seperti ini. Jadi di luar lingkaran itu disebut juga satu lapisan fosfolipid, dan yang di tengah-tengah itu yaitu bagian ekor akan berkumpul menjauh air, dan di yang berbentuk lingkaran kecil-kecil itu bagian kepala yang akan mendekati air. Contohnya adalah pada membran sel, di mana yang lingkaran yang berwarna coklat ini yaitu cairan intrasel dan menjadi lipid layer, dan di dalam lingkaran berwarna coklat ini cairan intrasel. Nah, di luarnya itu yaitu cairan ekstrasel. Jadi lipid bilayer ini bersifat fleksibel dan berfungsi untuk memberi sel bentuk yang jelas. Yang ketiga yaitu ada steroid. Steroid ini tidak seperti jenis lipid sebelumnya. Steroid ini memiliki bentuk molekul yang berbeda. Steroid tidak tersusun dari asam lemak dan gliserol, namun berupa atom C yang tersusun membentuk 4 buah cincin. Tambahan atom dan variasi rantai samping R akan menentukan jenis steroid tersebut. Molekul steroid yang paling dasar yang banyak terdapat dalam tubuh yaitu kolesterol. Molekul ini berperan penting dalam menjaga kestabilan. Jadi membran sel selain itu, ia juga berperan sebagai bahan dasar untuk diubah menjadi zat lain. Di sini ada gambar ke-1 yaitu 4 buah cincin yaitu A, B, C, D, dan di atasnya yaitu terdapat R yang berwarna hijau, yaitu disebut juga rantai samping.
dan gambar yang kedua disebut juga dengan kolesterol. Jadi, di dalam kolesterol itu yaitu terdapat testosteron, progesteron, estradiol, kortisol, dan garam empedu.